Ya tergantung bibitnya sih, bibit dulu ya. Panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul untuk memberikan tanda dimulainya kegiatan penelitian akan manfaat ekoenzim untuk pertumbuhan tanaman sayuran dan kualitas air di kolam air terbuka. Bapak Ibu sekalian, kita semua masuk kepada lingkaran aksi selamatkan bumi. Seperti yang saya sampaikan khususnya pada Pak Rian, bahwa kegiatan aksi selamatkan bumi ini kebetulan Kang Taufik sebagai Ketua Panitia Penyelenggara sudah melaksanakan kegiatan ini sejak Desember yang lalu. Dimulai dengan penanaman pohon waktu itu di area Jembatan Kuning, dan berikutnya dilanjutkan dengan kegiatan edukasi gaya hidup minim sampah yang sudah dilakukan dengan cara webinar. Waktu itu Kang Panji yang memberikan sebagai narasumbernya, asik mengelola sampah, itu temanya. Lantas berikutnya dilanjutkan kegiatan di Pitaloka, juga kegiatan edukasi bagaimana memperkenalkan ekoenzim dan praktek pembuatan ekoenzim kepada warga Kota Baru Parahyangan. Ini salah satu alumninya, Bu Ika. Ada Pak Haryono, itu alumni yang ikut buat pelatihan praktek waktu itu. Terima kasih sudah hadir di sini. Berikutnya, pada bulan Februari yang lalu, kita juga sudah melaksanakan edukasi gaya hidup minim sampah juga, yaitu dengan menghadirkan Ibu Kirana, spesialis dari kebijakan global plastik, ditambah kehadirannya Kang Gugun juga sebagai Kepala Dinas Kebersihan Kota Madya Bandung. Alhamdulillah sambutannya juga baik, sangat bagus waktu itu. Dan alhamdulillah pada hari ini salah satu dari rangkaian kegiatan aksi selamatkan bumi adalah penelitian akan manfaat ekoenzim di lapangan. Dan insya Allah bulan Juni nanti ya, April nanti kita akan melaksanakan tebar bibit ikan, tebar benih ikan di Saguling. Insya Allah kita sudah mendapatkan tempatnya di area ski air Koni. Insya Allah kita sudah dapat izin untuk melaksanakan di sana. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan baik. Dalam kegiatan aksi selamatkan bumi ini, komunitas Hayu Hejo tentunya tidak lepas daripada semangat Hayu Hejo yang katakanlah digagas oleh Kota Baru Parahyangan. Dengan Hayu Hejonya merupakan ruh dari pembangunan kawasan di Tatar Kota Baru Parahyangan ini. Namun ruh tidak cukup kalau katakanlah tidak dibarengi dengan badannya, dengan tubuhnya, untuk kita sama-sama secara sinkron melakukan gerakan bersama Hayu Hejo. Disitulah akhirnya kami warga, sebagian warga membentuk komunitas Hayu Hejo dengan nama komunitas Hayu Hejo ini langsung dicaplok oleh Kota Baru Parahyangan sebagai mitranya sampai saat ini dari tahun 2016. Hayu Hejo bisa dikatakan satu semangat kita bersama. Salah satu yang jelas menjadi satu semangat juga bagi komunitas kami adalah gaya hidup sehat selaras dengan alam. Itu yang menjadi tema dari kami berkegiatan di Kota Baru Parahyangan dan sekitarnya. Kita punya patokan, apa sih gaya hidup sehat selaras alam? Tentu sehari-hari kita harus bisa melakukan bagaimana kita di dalam bersikap untuk bertransportasi misalnya. Bagaimana kita hemat BBM, tidak boros BBM. Ayo kita berolahraga seperti Pak Insaf luar biasa, bersepeda terus ke toko saja, tidak usah naik mobil. Kan bisa dikatakan so sehat juga, BBM tidak keluar. Selanjutnya, ya kan? Tetap hati-hati. Selanjutnya kita juga harus beraktivitas. Ini yang ditanamkan kepada kami dari Kota Baru Parahyangan kepada warganya, hemat energi, hemat air,
listrik daripada kita pagi-pagi sudah nongkrong di depan TV, lebih baik kita berolahraga, bercocok tanam di rumah, ya, untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya kita lihat bagaimana makanan. Sehari-hari kita upayakan sekarang menjauhi makanan-makanan impor, ya. Junk food kita tinggalkan. Seperti yang sekarang sedang digalakan oleh Jokowi, benci produk impor. Nah ini kita mencoba untuk melakukan itu. Bila katakanlah kita bisa memproduksi makanan sendiri di rumah dari hasil kebun kita sendiri, itu yang kita sebut makanan organik dan itu juga sehat untuk diri kita sendiri. Selanjutnya kita berbicara masalah kemasan, masalah sampah. Ini yang menjadi topik selama ini yang luar biasa. Kita hadir di sini adalah dari salah satu akibat dari kegiatan bagaimana memilah dan mengolah sampah. Kita dari mengolah sampah, sisa-sisa sayuran di rumah, sisa-sisa buah-buahan di rumah, diolah sedemikian rupa, difermentasi menghasilkan ekoenzim yang banyak manfaatnya. Di sini hadir para pendekar ekoenzim yang pertama digagas oleh Kang Tony. Mana Kang Tony? Ya, Kang Tony ini luar biasa konsisten dari awal juga menggembar-gemborkan masalah ekoenzim dan menular kepada kita semua di sini. Mudah-mudahan kegiatan ini tentunya sebagai pembuktian bahwa ekoenzim itu sesuatu banget. Bahwa ekoenzim itu banyak manfaatnya selain untuk kesehatan juga untuk lingkungan. Insya Allah kalau penelitian ini berhasil, kita akan sosialisasikan kepada masyarakat petani sekitar sini. Ya, bahwa dari sisa-sisa yang ada di antara pekarangan mereka, bekas sayuran mereka berkebun dan sebagainya, bisa dibuat ekoenzim, dibalikan kembali untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kesuburan tanamannya. Inilah sebetulnya tujuan kita. Kita juga pada dasarnya menyelenggarakan kegiatan penelitian ini adalah tujuannya adalah belajar supaya kita dipeka. Tidak hanya sekedar menerima, namun kita harus bisa membuktikan sehingga kita pede, kita percaya diri untuk mengedukasi warga. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Hejo. Ayo, lupa lagi. Hayo Hejo, Bumi Hejo. Bumi Hejo, Bumi Sehat. Karena kita bicara ajakan, harus semangat. Hayo Hejo. Bumi Hejo. Bumi Hejo. Bumi Hejo. Bumi Hejo. Bumi Sehat. Bumi Terima Sehat. kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami dari Kota Lukayangan mengucapkan apresiasi tinggi-tingginya kepada KHH ya yang sudah bertahun-tahun, sudah 4 tahun yang lalu mendampingi KBP dalam merawat bumi, dalam kegiatan semua kegiatan Kota Lukayangan dalam aksi penyelamatan bumi. Saya balik sedikit, kita ini KBP hanya badannya aja. Nah, KHH ini sebagai rohnya. Kita tidak akan jadi apa-apa kalau KHH maupun warga maupun pihak lain itu tidak aktif, tidak punya semangat dan tidak punya ide-ide yang selalu membuat KBP menjadi semakin hidup. Mungkin bedanya kami dengan developer lain adalah mungkin developer lain bisa melakukan aksi pengembangan bumi secara fisik. Tapi kalau di sini bedanya adalah warganya yang sangat semangat, warganya sangat aktif. KBP juga terus meningkatkan apa yang menjadi visi, terutama menjadi kota yang berkelanjutan dan kemudian. Jadi kita terus berusaha untuk menghemat energi, menghemat air, merecycle, reduce sampah dan lain-lain. Itu juga coba bawa ini ke tingkat nasional dan juga ke tingkat dunia. Kemarin juga kita kedatangan sama kemarin ke Taiwan untuk giring-giring konser Indonesia. Dia juga akan bawa KBPA untuk dapat pengakuan dari Global Planet Fund dari dunia lah. Jadi karena dia lihat di sini sangat unik, terutama karena warganya aktif dalam kegiatan hijau dan juga tidak hanya warga tapi juga warga desa. Jadi ini satu-satunya di dunia yang mengcombine antara warga kota dengan warga desa. Jadi, nah moga-moga kalau sampai ini sukses,
kita bisa dapat pengakuan dunia maupun juga mendapatkan grant dalam bentuk energi, misalnya solar panel atau segala macam yang akan dari pihak dunia. Ya, ini kita lagi berproses terus. Kemudian juga Herel juga lagi bawa kota Berpayangan ke Reach the Excellence ya. Jadi ke kompetisi tingkat dunia untuk kota yang berkelanjutan. Nanti di bulan Mei lah. Moga-moga Semangat. moga-moga apa yang diupayakan semuanya bisa berhasil. Nah, kemudian juga mengenai ekoenzim ini kami apresiasi sekali karena memang kami ini seperti tadi kami tidak punya kompetensinya, tapi segala upaya yang dilakukan oleh KHH ini dan juga pihak sekolah juga ada Damian, ada SMA Kapas Pedalaran dan semua warga ini tidak hanya sekedar menanam tapi juga ingin pendidikan sampai ke dalam-dalamnya, ingin tahu sampai detailnya gitu. Jadi ini satu hal yang memang perlu diapresiasi, perlu ditingkatkan terus, dan semoga apa yang diupayakan ini tidak hanya menjadi berkah buat yang ada di sini, tapi satu saat bisa ditularkan ke pihak-pihak lain. Ya selama ini KH sudah menjadi duta hijau buat KBP maupun buat di Bandung dan lain-lain. Jadi sangat apresiasi tinggi-tingginya, dan kita KBPH mendukung sekali kegiatan yang dilakukan KH dalam aksi penyelamatan bumi. Terima kasih. Terima kasih Abah dan Pak Rian. Sebenarnya ini tanda dimulainya penelitian ini, nanti kita mau melakukan pengukuran nih, sama-sama pengukuran pH metak. Tapi sebelumnya ada informasi dari Abah. Oh ya, ini teman-teman dari SMK 4 kebetulan baru datang. Selamat datang semuanya, Pak Deden dan tim. Ya, kita udah mulai tadi Pak, jadi silakan bergabung. Abah tadi katanya di kali ini juga, saat ini juga kita mau ada perjanjian ya, tanda penggunaan dari lahan ini, sehingga nanti kita bisa bergerak. Oke, boleh. Oke, mau Bu Enda udah langsung formalitas. Oh, oke. Baik. Jadi, oh gitu. Jadi ini Kota Baru Parahyangan, manajemen Kota Baru Parahyangan dengan resmi sudah memberikan ibaratnya izin untuk penggunaan lahan ini oleh KHH lewat penandatanganan surat ini. Bismillah, saya tanda tangan ya teman-teman nih. Ini perjanjian piutang atau bukan? Waduh, tanda tangannya dia ini. Saksinya banyak. Iya nih. Oke, alhamdulillah. Halaman berikut ini Oh, berikutnya deh. ada di Opeta. Oh. Sah ya, sah resmi. Terima kasih Bu Enda, Varian semuanya, terima kasih banyak. Oke. Langsung dibangun ruko kan? Ruko hijau, enggak ya? Oke, terima kasih Bu Enda, Abah. Ya, selanjutnya untuk menandakan dimulainya penelitian ini, kami meminta perwakilan dari Pak Rian, Bu Enda, lalu Pak Deden dari SMK 4, Pak Insyaf, untuk kita sama-sama melakukan pengukuran pH. Pak Deden, punten? Ya. Nah ini nih ahlinya nih Abah. Nah, Pak Dede nanti akan menjelaskan apa ini. Oke, ya ini kita akan melakukan secara standar saja. Lokasinya ini aja. Namun diperkenalkan mengenai apa itu. Ya, enggak. Silakan. Oh. Oke, udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah kami dari SMP Negeri 4 Padalarang memperoleh satu kehormatan dari Abah sebagai ketua komunitas dari Hayu Hejo, di mana kami sehari-hari itu melaksanakan kegiatan di lapangan, yaitu membimbing siswa-siswi kami untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura dengan menerapkan teknologi-teknologi yang dari mulai sederhana kami coba sampai dengan yang modern. Nah, dengan adanya undangan ini kami merasa terhormat sekali untuk bisa hadir di sini, dan yang saya dapatkan informasi dari komunitas Hayu Hejo bahwa hari ini akan dimulai kegiatan penelitian pemanfaatan dari ekoenzim. Sebetulnya ekoenzim sendiri bagi kami adalah hal yang memang sudah pernah kami terima atau kami dapatkan informasinya lebih dulu, tetapi kami terus terang belum pernah mengaplikasikan apa itu ekoenzim. Hanya dari beberapa guru di kami yang sudah melakukan penelitian dengan kandungannya ekoenzim dengan nama bahannya adalah Agrisimba. Ada yang sudah di sini adalah Ibu Dewi Puspita Ningrum. Kebetulan di kami sudah melaksanakan penelitian tentang ekoenzim tersebut, dan alhamdulillah ternyata memang berhasil. Jadi ada pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan perkembangan tanaman setelah diberi perlakuan ekoenzim dengan jenis Agrisimba. Nah, pada hari ini tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk memulai kegiatan kita harus memahami, mohon maaf Bapak Ibu, saya menjadi menggurui, mohon maaf. Untuk memulai kegiatan penelitian, maka data awal dari lokasi kita harus ketahui, diantaranya adalah tingkat kemasaman dari tanah. Ini ada dua jenis alat yang saya bawa, yaitu namanya pH meter untuk mengukur tingkat keasaman atau tingkat keasaman tanah. Nah, dari dua jenis ini ada perbedaan di dalam penggunaan. Yang pertama yang berwarna hijau, ini adalah alat pH meter yang sederhana tetapi tergolong akurat hasilnya. Nah, ini cukup ditancapkan ke dalam tanah dan ditunggu 3-5 detik, kemudian akan memunculkan hasil, menunjukkan nanti jarumnya berubah. Kalau angkanya dari di bawah 7, maka itu adalah termasuk golongan tanah yang masam. Kalau melebihi dari 7, maka itu tergolong tanah yang basah. Sehingga dengan hal ini kita bisa memberikan perlakuan nanti dari ekoenzim untuk memperbaiki tanah tersebut. Kemudian untuk yang hitam ini sama, ini juga pH meter. Ini lebih lebih canggih mungkin ya kalau dari itu. Tetapi ini penggunaannya sama, ditancapkan ke dalam tanah sebatas ada batas aluminium seperti ini dimasukkan ke dalam tanah, kemudian sambil dipijit yang tombol putih, ditahan, di hold 3-5 detik ya, 3-5 detik. Kita lihat itu jarumnya nanti akan berubah. Mungkin jangan dilepas dulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengambilan data awal, khususnya adalah mengukur tingkat keasaman tanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diminta kepada Pak Rian, Kang Insaf,
Bu Enda, saya sendiri. Kita tangkapkan sebagai tanda dimulainya kegiatan penelitian. Foto dari sana. Ya, jangan lupa tetap prokes ya. Teracak, oh teracak. Agak jauh kan. Cukup gini ya? Cukup ya, oke. Jadi ini tahan, saya masuk dulu. Oh, tahan. Oke, 1, 2, 3. Sah, resmi dimulai penelitian kita. Asam menang. Berapa Pak Insal? 4. Berapa Pak? Bu Enda berapa Bu Enda? 7. Oh 7. Abah? Iya. Oh harus agak dalam lagi Pak Insal. Ternyata sama kayak Abah tuh. Kurang dalam. 6,5. 6,5 ya? Iya. 6,5. Apa 6,5? Bu Enda 7. 6,8. Oh 6,8 Bu Enda. Oh 6,8. 6,8. 6,5, 6,8. Ya berarti berkisar antara 6 sampai 6,8. 6,5. 6,7, 6,8. Terima kasih pada Orian, Penginsa, Bu Enda. Kita sudah mulai kegiatan penelitian. Baik, selanjutnya Abah kita bisa melihat nanti lokasinya itu. Kita jalan sama-sama ya. Karena Abah. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya ingin ngajak keliling apa yang sudah kami siapkan untuk kegiatan penelitian. Patin, Bu Era. Patin. Gede, gerak. Emang nggak bisa ya? Kang Hendy. Kita ke arah sana. Harus apa nyebrang? Bentar ya. Ada sekarang jalan. Sepatunya juga Robocop ya. Kemarin ada sih dari sana. Kan? Ya. Sok, ambil airnya dari mana? Yang gampang. Mana alatnya? Alatnya mana, Pi? Kade. Kata nota seng. Nyampur ini pakai engine 1,5 liter. Sorry. Oh ini langsung kan 1,5 liter, sorry. 1 liter langsung. Nah ini kondisi awal ya. Foto nih kondisi awal nih. Ada. Orang videonya.
diukur pH-nya ya. Ini kondisi awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kondisi awal sebelum dicampur ekoenzim. Di video juga nggak apa-apa. Ini video nih. Oh iya. Mau di Kondisi YouTubein. awal sebelum Sebelum pakai ekoenzim. Oke. Sekarang diukur pH-nya. Kita ukur Sekarang kita ukur pH-nya. pH. Air berapa? Sampai 5 detik. 1, 2, 3, 5. Berapa? 11. 11,8. Ya Allah, tinggi. Bener nih. Coba deh sekali lagi yang ini belum, yang satu yang ini Bapak Kita ya. ulangi ya. Yang sebelah sana. Dinolin dulu, dinolin. Udah. Tapi bisa jadi alkali karena ini udah banyak limbah, udah banyak campuran. Ya, dari Ya, saksikan lagi. Tadi sebelah mana? Ini. Ini sekarang sebelah sini. Sekarang ini ya. Bismillah. Ya. 1, 2, 3, 8,9. 5. Udah. Itu 9. Dah. Ya. 9,2. 9,2. Kayaknya 9 deh, kayaknya kalau Oke. 11 terlalu tinggi ya. Tadi kok dapat 11 ya? 9,2-nya di foto, Pak. Udah? Dah. Masuk Mau sekali lagi yang ini karena sami Oke, sih. sekali lagi ya. Penasaran? Sampai hitungan berapa? 5 detik. Ya. No? Bentar, ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. sama 9,2. Sama. 9,2. Oke. Pegangin. Tadi error berarti ya. Ini tutupnya. Ini diedit dulu ya. Oh, alat yang lain. TDS. Untuk TDS meter. Ini untuk bobot apa? Mengenai ppm ya. Ini Mengenai sekarang? material atau logam. Ya. TDS nama alatnya. TDS meter, pakai TDS meter ya. Tadi pakai pH meter. Sekarang pakai TDS meter. Untuk mengukur ppm ya. Jadi ini material. dari SMKN ya? Iya. Punya alat mereka. Suka kita. Kita beli dulu. Ini 5 detik juga. Dari Subur Makmur. 2, 3, 4, 5. Oke. Berapa nanti? 69 ya. 690. Jadi ingetin ya, 650 ini. Dia kan ada Ya. di situ. Satu lagi. Yang sebelah sini. TDS tuh tadi apa? Ini logam berat. Logam berat. Logam berat ya. Oke. Coba yang sebelah sini. Sama Sebelah sih. Harusnya sama. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Pencet, sorry. Yang lagi. Sorry. Tes dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa, Kang? 6,5. 650. 650 ya. Oke. Sekarang kejernihan sudah, pH sudah, TDS sudah, ya. Sekarang pakai ekoenzim 1 liter itu. kita sebarkan 1,5 liter semuanya ini. Kang Hendi, punten tebarkan sekeliling aja. Atau dimasukin aja lagi airnya. Tolong di dokumentasi ya. Iya. Masukin dulu. Dari sini aja nih. Ke situ langsung kan? Sekeliling Dikeliling Pak apa? ya. Iya, Di iya. aur sekeliling. Kalau bisa Tidinya weh sejajar eta ngurus ieu na. Ini mau dipakai kan? Enggak. Kalau bisa tengahnya nanti di ini, tapi nggak bisa ya. Ini itu alat sini. Pelan-pelan. Alat sini. Sama di sini sih. Oh, plastik kemana? Semuanya ya. Ya. Awas pelan-pelan jangan terlalu banyak. Ini kita sudah berhitung ya. Ini sudah berhitung bahwa kolam ini ukurannya 5/3. Berarti kan 15 ya. Kedalaman adalah 1 meter. Artinya volumenya menjadi 15 ribu. Berarti 15 ribu liter. Air yang kita pakai adalah 1/1000. 1 banding 1000. Jadi 15
1,5 liter ini kita. Satu bagian FNG 1000 air SID 15.000 jadi air. Kita lihat nanti perbedaannya ada nggak? Kita dilihat berapa lama? Bedanya kita lihat dulu. Nah, ini kan ini nggak ngalir ya. Tapi ini kondisinya airnya diam ya, bukan air mengalir. Sama sisi ini ya Pak. Susah susah kalian itu. Ya udah. Padahal nawe yang penting mah. Kalau bisa di Ke tengah. kalau bisa ya dilempar. Awurkan ke tengah. Awurkan ya ke tengah. Jangan itu. Gitu. Bisa ya sip. Berarti ngambil sampelnya pas yang kira-kira tadi yang kena. Nah, sama di pinggir-pinggir kan? Tadi yang kalau enggak nanti juga lama-lama nyampur ya kan? Karena angin. Kena angin. Kita tunggu jedanya 5 menit aja, sepakat ya? Ya. 5 menit aja ya. Oke. Nanti abis itu besok boleh kalau mau ngukur lagi. Intro. Kalau di rumah, Ini udah ya. titiknya pakai apa? Apanya? Buat Nah, sekarang kita ukur lagi ya. Kita pakai bawang putih. Oh iya. Udah tahu pasti udah tahu. Sekarang ini Kan ada kalau di tomat suka ada yang putih-putih tuh sama putih yang terbang itu langsung. Ini kan ini pas terbang tomat pas gitu. ini kita perhatikan lagi. Tadi setelah dicampur dicampur ya? campur Ya, setelah ekoenzim, apa ada pengaruhnya terhadap air kolam? Oke. Kita pertama pakai Setuju. alat apa dulu? Oke. Pengurangannya Turun ya. Tadi 9,2. 2. Oke. Tapi ya karena memang kan baru sebentar Baru banget. sebentar juga. Ya. Besok kita coba ukur lagi. Coba yang sebelahnya. Sama nggak? Ini apa? Susah nih megangnya. Ini nanti satunya dipakai. Kita coba ukur lagi. Oke. Sorry. Aduh ini kok Teror. Gini. 8, berapa tadi? 8,7. 9,2 berkurang 0,5 ya. Baru sebentar aja ada langsung ada efeknya. ada ini Kenapa perubahan ini? ya. Penurunan. Kenapa ini? Kok garis titik-titik terus tuh? Waduh, Ini. Oh ya udah. ada lagi pH meternya. Nggak ada. Cuma satu nih. Pengaruh ekoenzim. Jadi Bukan. bener. Ini coba yang ini. Pak, coba dicek lagi. Karena Bapak yang sebelah sana. Yang TDS ya. Oke. Ini TDS-nya. 2, 3, 4, 5. Berapa? 590. 590 ya? Oke. Sekian kan? 590. 600 sekian tadi. 600 berapa tadi Pak? Mas Rengin 650? 600. 650. 650. Jadi 590 ya, turun 50 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 590 juga. Oke. 590. 590 ya. Jadi pengaruhnya baru 10 menit ya. Iya. 10 menit pengaruhnya kita ukur lagi. Ini hasilnya Udah terakhir. mulai turun ya. Oke, besok kita ukur lagi. Nanti Kang Hendi Penasaran saya ini. Tuh, ini kita lagi. Coba deh tunggu. jalan nggak? Ini Bapak mijitnya sebelah on-nya. Ke ini tombol sebelah sini. Coba. Dengan perasaan. Sama nggak? Error. Baru beli itu. Pak Taufik dia. Ke Pak Taufik atau Yang baru beli ini TDS. Oh, ini Pak Taufik. Oh, mesti ini kali yang lama kali. Baterainya kali. Baterainya. Baterainya. Biasanya begitu. Jadi adik-adik unsur baterai. Nanti Kang Hendi nanti 1 jam ya.
1 jam lagi bawa air lagi. Kita ukur di atas ya. Kita ukur di atas ya. Punten ya Kang Hendra? Ya, nggak apa-apa, Pak. pH-nya 9,2. TDS-nya 690. Jeda 5 menit setelah kita tebar ekoenzim, kita ukur lagi. Kejernihan cenderung meningkat tidak terlalu keruh. pH-nya jadi 8,7. TDS-nya 590. Artinya jelas ada perbedaan, ada pengaruh penggunaan ekoenzim. Ini adalah pengukuran yang pertama. Nanti 1 jam kemudian kita akan ukur lagi, tapi tidak usah rame-rame. Nanti Kang Hendy yang akan bawa airnya ke sini, nanti kita ukur di sini. Siapa yang mau menyaksikan silahkan, gitu ya. Oke, itu laporan pengukuran per hari ini. Terima kasih. Acara resmi hari ini sudah berakhir. Kalau ada yang masih mau ngobrol-ngobrol seputar penelitian kita atau bertempur sapa dan yang lain-lain, hidangan juga masih ada, silahkan. Terima kasih. Mau panen boleh dengan ikut dengan saya. Nah, Ada kacang mau tanah. panen juga monggo bisa ikut ke kebunnya Pak Haryono. Terima kasih Bu Meta. Kacang tanah. Dan